Halo, ketemu lagi dengan saya dan semoga kalian baik-baik saja. Ya, kali ini saya datang kembali dengan tema yang menarik untuk kita bahas di sini, yaitu makna dari pakaian atau busana adat dari beberapa daerah di NTT yang dikenakan oleh Presiden Joko Widodo dalam acara resmi atau Hari Kebesaran Negara. Yuk, langsung saja kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu satu, busana adat Sabu Rajua bermotif bunga ros yang dikenakan Presiden Joko Widodo pada pidato tahunan MPR RI tahun 2020 di Komplek Parlemen Senayan pada Jumat 14 Agustus 2020. Salah satu alasan dipilihnya baju adat Sabu Rajua yakni melekatnya prinsip egaliter pada pakaian itu. Bunga ros melambangkan kesucian hati. Busana adat itu tidak digunakan untuk kelas sosial atau upacara tertentu saja. Namun, motif seperti ini dikenakan oleh semua kalangan, mulai dari rakyat kecil hingga bangsawan dalam acara apapun, tanpa membedakan strata sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Presiden Jokowi memilih warna yang paling minimalis dengan nuansa gelap, yakni warna dasar hitam dengan corak kuning keemasan. Nuansa tersebut dipilih sebagai perlambang Indonesia yang sedang berduka cita akibat pandemi virus corona atau COVID-19 yang merenggut ribuan korban jiwa termasuk tenaga medis. Presiden Jokowi berhasil memadu padankan pakaian adat itu dengan lapisan dalam kemeja hitam lengan panjang dan celana panjang berwarna hitam, dan dilengkapi tutup kepala, kain tenun menyilang, sabuk, dan kalung. Menurut Bupati Sabu Rajua, Nicodemus, ini menunjukkan kita Indonesia, kita NTT, kita Sabu Rajua. Walaupun berada di selatan Indonesia, tapi Presiden sangat cinta hasil karya perempuan Sabu Rajua. Presiden Joko Widodo pun mendapatkan kehormatan tertinggi dari masyarakat Kabupaten Sabu Rajua, Nusa Tenggara Timur, dengan memberi nama Amarihi Jaka yang memiliki arti yang dalam. Amarihi Jaka atau Jaka Murilai Rihi Muda Paramenggi artinya, setiap makhluk hidup atau tumbuhan akan selalu berkembang atau memunculkan tunas yang baru. Tunas itu akan selalu diberkati kesejahteraan dan kemakmuran. Yang kedua, pada peringatan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia di Istana Negara, pada 17 Agustus 2020, Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Dikutip dari akun Instagram Sekretariat Kabinet, pakaian tersebut terdiri dari kain berantai nunkolo yang sudah dimodifikasi dari bentuk pola ketupat atau motif geometris dengan batang tengah. Makna motif ini berarti sumber air dan bagian pinggir bergerigi melambangkan wilayah yang berbukit dan berkelok-kelok. Sementara itu, bagian lainnya dari baju adat terdiri dari ikat kepala atau pilu. Ada 3 jenis iu raja berbentuk 2 tanduk kecil yang artinya fungsi raja yang melindungi. Warna merah melambangkan keberanian laki-laki Nunkolo, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Kemudian, tas sirip pinang dan kapur, budaya makan sirip pinang sebagai budaya pemersatu atau persatuan, dan juga melambangkan tanda kasih dan hormat, maka kemanapun selalu membawa tas sirip pinang. Yang berikutnya di urutan ketiga, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2022 pada Rabu 1 Juni 2022 yang digelar di Lapangan Pancasila, Kota Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dilansir dari laman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, Proklamator Republik Indonesia Soekarno atau Bung Karno diasingkan di Ende dari tahun 1134 sampai 1138. Di tengah keterasingannya di bawah pohon sukun di Ende, Bung Karno menggali pemikiran tentang dasar negara yang kemudian dirumuskan oleh Panitia 9 menjadi Pancasila pada tahun 1145. Pada tanggal 18 Oktober 1138, Soekarno dipindahkan dari Ende ke Bengkulu. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1151, Soekarno mengunjungi Ende untuk pertama kalinya setelah menjadi Presiden Republik Indonesia. Dalam keterangan situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, untuk pertama kalinya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dilaksanakan di luar Gedung Pancasila, Jakarta Pusat. Pada upacara memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2022, Jokowi memakai baju kemeja putih dan kain tenun berwarna merah yang dilengkapi dengan pinggiran berwarna hitam yang diselampangkan di bahunya. Untuk bawahannya, Jokowi memakai kain berwarna hitam dengan corak garis kuning. Sebagai pelengkap, Jokowi mengenakan ikat kepala berbentuk runcing dengan warna oranye. Tergantung sebuah kalung berbentuk lingkaran besar sebagai hiasan pelengkap baju adat Ende tersebut.
Sementara itu, Iriana Jokowi mengenakan kemeja putih ditambah kain berwarna perpaduan ungu tua dan coklat. Untuk bawahannya, Iriana memakai kain motif berwarna merah dengan corak khas Ende. Presiden Joko Widodo menerima penganugerahan gelar tua adat Ende, yaitu Mosalaki Ulubeu Eko Bewa, dalam prosesi pengukuhan yang dilakukan di Rumah Tenun Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Rabu 1 Juni 2022. Gelar adat tersebut bermakna pemimpin wilayah seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke memakai pakaian adat Lio Ende tersebut ternyata tidak sembarangan, hanya dipakai oleh para mosalaki atau kepala adat dan pemangku adat. Baju adat Ende, Ragi Lambo Luka Lesu, memiliki makna khusus. Baju tersebut terdiri dari 4 bagian sebagai berikut. Menurut situs Ensiklopedia Filsafat Widya Sasana yang ditulis oleh Ricardos, Ragi Lambo merupakan pakaian adat untuk pria di Lio Ende. Secara harfiah, ragi artinya sarung. Ragi atau sarung merupakan hasil tenun ikat masyarakat Lio Ende yang bercorak serta didominasi warna hitam dengan bergaris-garis vertikal. Amatus Peta 2017 dalam pakaian adat Ende Lio sebagai warisan budaya Nusantara dikutip melalui situs Ensiklopedia Filsafat Widya Sasana menerangkan bahwa terdapat 2 jenis ragi. Pertama, ragi sura dari satu sarung dengan motif garis-garis vertikal. Yang kedua, ragi sura rembe atau mbao, yaitu sarung dengan motif garis-garis horizontal. Dalam kebudayaan orang Lio Ende, ragi yang dikenakan oleh seseorang menunjukkan status dan kedudukan orang tersebut. Ukuran ragi yang panjang dan lebar menunjukkan bahwa orang itu memiliki kedudukan yang tinggi dan memiliki peran yang penting. Lambo atau baju yang sering dikenakan oleh kaum pria biasanya berwarna putih polos. Ada pula yang hanya mengenakan singlet atau baju kaos putih oblong. Namun yang sesungguhnya dalam upacara-upacara adat, para pelaku ritual semestinya tanpa kemeja atau baju. Luka, secara harfiah berarti selendang. Luka dikenakan menyilang di bahu kiri, kemudian diberi peniti di pinggang bagian kanan. Luka yang berukuran normal tetap disebut luka, sedangkan luka yang berukuran besar dan panjang disebut dengan sembah. Sama halnya dengan ragi, ukuran luka yang dipakai oleh seseorang menentukan status sosialnya. Lesu dikenakan dengan cara diikat di kepala berbentuk seperti kerucut. Lesu pada umumnya hanya dikenakan oleh mosalaki. Pemakaian lesu memiliki 2 pola ikatan. Pertama, model ikatan podilosu atau podijando atau ikatan lonjong. Kedua, model podihinga kamba atau ikatan telinga kerbau. Model ikatan tersebut memiliki simbol bagi sang mosalaki, yakni simbol kepekaan dan kepedulian terhadap situasi sosial masyarakat dengan segala persoalan yang terjadi. 4. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Ngada untuk menyerahkan bantuan sosial dan meninjau kampus bambu Turut Togo. Pada kunjungan tersebut, Presiden Jokowi nampak gagah dan berkarisma mengenakan pakaian adat khas Bejawa. Pakaian adat Bejawa yang dikenakan Jokowi memiliki keunikan tersendiri mulai dari cara memperoleh dan mengerjakannya. Yang pertama, ditenun oleh wanita berusia 76 tahun. Wanita itu diketahui bernama Mama Monica Ngada. 2. Bahan benang terbuat dari serat bambu asli. Menurut Mama Monica, kain berbahan dasar bambu masuk kelas kain premium karena kuat dan anti jamur. 3. Kain tenunan super unlimited. Mama Monica mulai menenun sejak umur 20 tahun. Namun menenun kain dengan benang bambu baru pertama kali dilakukan saat usianya sudah mencapai 76 tahun. Kain tenunan yang dihasilkan juga hanya 1 lembar dan diberikan khusus kepada Presiden Joko Widodo. 4. Bahan pewarna alami. Pakaian adat khas Bejawa tersebut memiliki 2 warna, yakni warna biru dan warna merah. Menurut Mak Monica, warna merah berasal dari ekstrak tumbuhan sejang atau dalam bahasa Bejawa sepa. Sedangkan untuk warna biru dari tumbuhan nila atau dalam bahasa Bejawa disebut taru. 5. Setiap proses pengambilan tanaman pewarna dan proses tenunan didahului dengan ritual khusus. Proses pembuatan pakaian untuk presiden dilakukan berdasarkan ajaran dari leluhur tentang bagaimana tahapan dan proses membuat pakaian untuk para mosalaki zaman dahulu. Sekian pembahasan kita kali ini tentang makna dari busana adat dari 4 daerah di NTT yang dikenakan oleh Presiden Joko Widodo. Apabila ulasan ini menarik, silahkan like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar dapat mengikuti berita terupdate dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.